Halo semua, pada video kali ini saya Anissa Kairina dan rekan saya Junaidi dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pendekatan dan keterampilan dasar konseling. Materi yang pertama yaitu urgensi konseling dalam setting pendidikan. Bimbingan di sekolah bertujuan untuk mengarahkan siswa agar memahami masalah yang sedang dihadapinya, supaya mampu menentukan tindakan yang harus dilakukan. Konseling di sekolah adalah pelayanan bantuan melalui wawancara konseling untuk mengembangkan potensi siswa secara mandiri, sehingga berguna ketika siswa harus mengambil tindakan saat masalah muncul. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan potensi dalam dirinya dan mencapai perkembangan fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral. Materi yang kedua yaitu teori dan pendekatan konseling. Yang pertama, pendekatan konseling berpusat pribadi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Carl Anselm Rogers pada tahun 1940-an. Pendekatan ini didasarkan pada konsep psikologi humanistik sebagai reaksi terhadap direktif konseling dan pendekatan psikoanalisa. Pendekatan konseling berpusat pribadi berpandangan bahwa individu pada dasarnya baik. Manusia memiliki karakteristik positif, aktualisasi diri, konstruktif, realistik, dan dapat diandalkan. Pandangan tentang kepribadian dari konseling berpusat pribadi, Rogers menekankan pada cara kepribadian berubah dan berkembang. Konstruksi pokok teorinya yaitu organisme atau individu itu sendiri, medan fenomena yaitu semua hal yang dialami oleh individu, dan self atau struktur kepribadian yang sebenarnya. Asumsi tingkah laku bermasalah menurut konseling berpusat pribadi. Individu dikatakan bermasalah jika secara psikologis mengalami kondisi penghargaan bersyarat, inkongruensi, memiliki sifat defensif, dan disorganisasi. Tujuan konseling pada pendekatan konseling berfokus pribadi yaitu agar individu atau konseli dapat mencapai karakteristik pribadi yang beraktualisasi diri atau self-actualizing atau berfungsi penuh, full functioning person. Rogers menekankan bahwa orang perlu bantuan untuk belajar bagaimana menghadapi berbagai situasi. Salah satunya dengan membantu konseli menjadi orang yang berfungsi penuh, yang tidak perlu menerapkan mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi pengalaman sehari-hari. Prosedur konseling pendekatan berpusat pribadi adalah proses konseling yang fleksibel dan tergantung dari proses komunikasi antara konselor dan konseling. Suasana konseling dalam pendekatan berpusat pribadi perlu adanya suatu hubungan interpersonal yang efektif, sehingga dapat terjalin hubungan baik dari awal dan ini akan memberikan dampak positif dalam keberlangsungan proses konseling. Tahapan dalam konseling berpusat pribadi dijelaskan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembinaan hubungan baik. Yang kedua, mendorong penerimaan diri konseli dengan menyediakan kondisi fasilitatif hingga konseli mengungkapkan ekspresi-ekspresi tertentu meski belum terbuka apa adanya. Yang ketiga, membebaskan individu untuk mengekspresikan apapun yang terkait dengan dirinya sendiri. Yang keempat, mendorong konseli untuk mampu menafsirkan makna akan pengalaman yang telah dilaluinya. Kelima, membebaskan konseli untuk jauh lebih menyelami pengalaman dan bebas berekspresi, kendati masih ada sedikit rasa takut dan tidak percaya. Keenam, membantu konseli menerima keadaan dirinya apa adanya sebagaimana yang dia persepsikan tanpa rasa takut, penolakan, atau pengabaian.
Teknik konseling pada pendekatan berpusat pribadi. Teknik konseling yang digunakan lebih pada kepribadian, keyakinan, dan sikap konselor. Teknik dasar komunikasinya yaitu active listening, reflection of thought and feeling, clarification, summarization, confrontation, open-ended statement. Keunggulan dan keterbatasan pendekatan konseling berpusat pribadi. Keunggulan pendekatan ini adalah yang pertama, konseli akan dapat mengekspresikan secara penuh apa yang dirasakannya karena tidak mendapat penilaian negatif dari konselor. Yang kedua, konseli akan lebih berkembang secara optimal jika mendapatkan unconditional positive regard. Yang ketiga, dapat diterapkan di berbagai setting dan perspektif multikultural. Keterbatasan pendekatan konseling berpusat pribadi yaitu: pertama, optimisme yang tidak realistis. Kedua, sangat sulit bagi konseli untuk menemukan jalannya sendiri. Ketiga, tanpa menggunakan teknik yang detail, konseling tidak bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, ada pendekatan behavior atau konseling perilaku. Pendekatan behavior dikembangkan sejak 1950 sampai 1960-an. Pendekatan ini merupakan pemisahan radikal dari psikoanalisa yang berlaku pada saat itu. Hakikat manusia menurut pendekatan behavior yaitu, manusia pada hakikatnya bersifat mekanistik atau merespon pada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktif dalam memilih martabatnya. Pandangan tentang kepribadian dalam pendekatan behavior. Hakikat kepribadian adalah tingkah laku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Tingkah laku bermasalah dalam pandangan pendekatan behavior dapat dijelaskan sebagai tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan konseling pendekatan behavior. Secara umum, tujuan konseling perilaku adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseling untuk belajar perilaku adaptif. Langkah-langkah dalam konseling behavior bervariasi, tidak ada satu pola tertentu yang baku. Namun, proses konseling tersebut dibingkai oleh kerangka kerja untuk mengajari kalian dalam mengubah tingkah lakunya. Kerangka kerja konseling yang dimaksud adalah: yang pertama, pembinaan hubungan konseling. Yang kedua, identifikasi masalah atau asesmen. Ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, implementasi teknik. Yang kelima, evaluasi dan pengakhiran. Teknik konseling dalam pendekatan behavior. Teknik konseling behavior terdiri dari dua macam, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku, dan yang kedua, teknik untuk menurunkan tingkah laku. Keunggulan dan keterbatasan pendekatan behavior. Keunggulan pendekatan behavior yang pertama yaitu mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Kedua, mengembangkan perilaku yang spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur. Ketiga, penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa datang. Keterbatasan pendekatan behavior. Yang pertama, pendekatan konseling behavior kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Kedua, pendekatan konseling behavior lebih terkonsentrasi kepada teknik. Ketiga, tujuan konseling prosesnya sering ditentukan oleh konselor meskipun melalui pembicaraan dengan konseli. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan rasional emotif behavior. Di sini ada latar belakang, itu dikembangkan
Albert Ellis tahun 1955. Karena tidak puas terhadap efektivitas psikoanalisa, Ellis mengembangkan pendekatannya dengan mengembangkan konseling humanitif, filosofi, dan behavior. Dan selanjutnya hakikat manusia. Hakikat manusia pada dasarnya unik dan memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Dan selanjutnya pandangan tentang kepribadian. Pandangan tentang kepribadian dikaji dari konsep Ellis. Konsep yang mengembangkan membangun tingkah laku individu. Dan selanjutnya asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah yaitu tingkah laku adalah tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Selanjutnya tujuan konseling. Di sini memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan konseling yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan aktualisasi diri. Dan juga ada prosedur konseling terhadap konseling rasional emotif behaviornya. Dan juga di sini ada teknik konseling. Teknik konseling menunjukkan pada klien tentang diri mereka. Tentang diri mereka dan bagaimana menangani pernyataan tentang diri, serta memperoleh filsafat didasarkan pada realitas teknik. Dan di sini teknik emotif konseling diajarkan tentang nilai dari penerimaan tanpa syarat. Dan juga ada teknik behavior mendorong klien ke arah rasional dan logis, serta membentuk perilaku baru pada klien. Dan selanjutnya keunggulan dan keterbatasan. Di sini ada keunggulan, keterbatasan, jelas, mudah dipelajari, efektif, dapat dikombinasikan dengan teknik tingkah laku lain terus menerus, dan diperbaiki, efektif dalam mengatasi depresi dan ansietas. Dan selanjutnya keterbatasan tidak dapat digunakan efektif pada individu dengan gangguan keterbatasan mental berpotensi membuat konselor fanatik. Pendekatan solid focus brief counseling. Di sini latar belakang developed oleh Kim Beckfine, Stephen Descres di Ars pada akhir 1980-an yang mengendapkan kepribadiannya konseling untuk mencari solusi, sehingga konseling akan memiliki sendiri tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. Manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan dan menyelesaikan tantangan. Dan ada pula pendekatan tentang kepribadian. Pendekatan tentang kepribadian tidak menggunakan teori. Kepribadian dan pendikopatologi yang berkembang saat ini, karena
yaitu berkeyakinan bahwa itu tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Dan selanjutnya asumsi tingkah laku bermasalah. Individu menjadi bermasalah karena ketidakmampuan untuk mencari dan mengefektifkan dalam melakukan itu pemecahan masalah yang dilakukannya. Dan juga tujuan konseling itu membantu, yaitu agar mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien dari berbicara mengenai yaitu permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Dan ada selanjutnya itu prosedur konseling. Yaitu prosedur konseling itu menciptakan kondisi fasilitatif dan kolaboratif, dan juga ada membicarakan topik netral dan menjelaskan proses konseling, dan juga ada memberikan itu kesempatan ya konseling itu memaparkan itu masalahnya, dan selanjutnya itu bersama membangun itu tujuan, dan selanjutnya itu menanyakan itu konseli saat dimana masalahnya sudah tidak ada atau agak ringan, dan selanjutnya itu diakhiri setiap percakapan itu menggunakan itu membangun solusi. Yang selanjutnya teknik konseling. Teknik konseling di sini itu ada itu pertanyaan, itu pertanyaan pengecualian, pertanyaan keajaiban, pertanyaan berskala, dan ada pertanyaan rumusan tugas sesi pertama, dan juga ada pertanyaan perubahan pertemuan. Dan selanjutnya itu keunggulan dan keterbatasan. Itu keunggulan dan keterbatasan itu salah satunya keunggulan fokus pada solusi, efektif, fleksibel, praktis, dan ada juga yang spesifik dan jelas. Dan itu dan juga ada keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu relatif singkat. Posisi not convincing dapat menjadikan itu kendala tidak secara tuntas menyelesaikan masalah. Konseling menuntut keterampilan bahasa konselor. Konseling solusi berimajinasi itu kurang itu pengalaman konselor. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.